Hari ini kita akan melihat apa sih tips yang Allah berikan agar kita tidak berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini yang hadir sudah bersyukur semua. Sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajaba li amril mu'min, istimewa perilaku orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Tidak ada pintu ketiga yaitu mengeluh. Sementara kita selalu memilih pintu ketiga, memilih mengeluh. Kok bisa? Karena memang di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Hari ini kita pengen banget mendapatkan pencerahan dari surat Al-Ma'arij, di mana Allah memberikan tipsnya bagaimana agar kita tidak sering mengeluh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, ngeluh terus. Kecuali disebutkan nanti jika dia memiliki 8 kriteria, bisa meminimalisir keluhan, memperbanyak syukur. Yang begitu itu keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang memahami artinya, tetapi tidak diberikan kekuatan mengaplikasikannya. Mudah-mudahan yang duduk di sini selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Anugerah yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh duduk di sini, ini anugerah Allah. Nggak semua orang bisa duduk di sini. Enaknya jam segini ngapain? Ada yang tidur, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang ke mall ya. Tapi Masya Allah jamaah Darussalam memilih untuk duduk di sini. Semoga bisa dipertahankan sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, qori'ah kita bisa dibantu. Hari ini kita akan melihat apa sih tips yang Allah berikan agar kita tidak berkeluh kesah. Adik-adik, ibu-ibu boleh tolong buka surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 sampai ayat 35. Boleh Neng, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a.
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sudah sampai 30 Ustazah? Sampai 35. Oh 35. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Ada artinya Neng? Ada terjemahannya. Kalau nggak ada terjemahannya, oh ada, silakan. Nanti ada 8 tips Ibu, tolong dicatat. Bagaimana bisa meminimalisir keluhan-keluhan. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, dan mereka itulah dimuliakan di dalam surga. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu persis kekurangan kita, Allah tahu juga bagaimana solusi untuk menutupi semua kekurangan yang kita miliki. Manusia sebelum menikah dia ngeluh, enak kali ya kalau nikah. Ternyata setelah menikah dia ngeluh juga, ya Allah gini amat sih nikah gitu. Punya suami jelek ngeluh, ya Allah malu-maluin diajak kondangan gitu. Suami ganteng, astagfirullah, ya Allah dia genit banget, ngeluh terus. Ketika belum punya anak dia ngeluh, enak kali ya punya anak, bisa bercengkrama dengan anak. Ternyata ketika hamil dia ngeluh, ya Allah gak bisa tidur, mana bebinya gerak-gerak terus di kandungan.
Sudah melahirkan, astagfirullah. Sakit banget ya ternyata melahirkan, mana anak nggak Masya Allah. Sekedar ilmu, setiap orang itu sudah menjalani prosesnya. Kalau belum menikah, dia seharusnya bahagia, enak. Belum menikah, bisa pergi kemana saja tanpa izin. Lihat kebahagiaannya saja. Alhamdulillah saya belum menikah. Coba kalau punya suami jobless, nggak punya pekerjaan, atau KDRT, atau punya penyakit malam pertama bengek, ambulan datang ngejemput. Jadi yang dilihat enaknya. Konsekuensi orang menikah itu memang di satu sisi dia senang bisa kemana-mana. Tetapi di sisi yang lain ketika pulang ke kos-kosan dia cuma bisa lihat tembok, atap gitu. Itu sudah konsekuensi. Setelah menikah dia memang tidak bisa bebas pergi kemana saja. Tetapi ketika dia pulang ke rumah atau suaminya pulang ke rumah, bisa tatap-tatapan, bisa pegangan tangan, walaupun gak lama berantem lagi, itu biasa. Itu konsekuensi menikah begitu. Suami di kantor capek, pulang ke rumah ada istri yang soleha, ya Allah nyenengin banget, betah dia di rumah. Nanti ketika belum punya anak, kita melihatnya kalau belum punya anak enak nyenyak tidur. Tetapi ketika dalam kondisi normal memang kesepian, nggak ada tangisan bayi. Tapi kan dia nyenyak tidur. Kalau sudah punya anak, dia kurang tidurnya. Nggak nyenyak, sebentar bersebentar cucu-cucu, belum pipis, terus aja gitu. Tapi kan ada yang belai dia, nyium dia, manja sama dia. Memang begitu semuanya. Terus nanti anak kita ada yang menikah, ada yang belum menikah. Ada yang bilang ya Allah saya udah capek-capek ngegedein, pas gede dia ambil orang. Saya bilang ibu kalau gak ada yang ngambil lebih stres lagi. Iya ya gitu. Itu manusia perlu ada yang mengingatkan. Ibu alhamdulillah anaknya ada yang mengambil, ada yang mau menemani. Coba kalau dia sampai tua nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nemani, kita terus yang nemani dia. Sedih juga. Jadi karena Allah menciptakan kita suka berkeluh kesah, itulah sifat kita aslinya. Nanti kalau dia lagi sedih, enak kali ya kalau punya uang, kalau punya jabatan. Senang sekali kalau jadi orang yang ada identitas, popularitas, fasilitas, isi tas. Enak banget. Itu janjinya. Tapi kata Allah setelah dikasih materi ternyata dia pelit. Pelit, kenapa? Karena dia merasa itu hasil kerja keras dia. Dia lupa tangan Allah bermain dalam kesuksesannya. Maka kata Allah kalau nggak pengen punya dua sifat tadi, nggak ngeluh, nggak pelit, amalkan ayat ini. Ada 8 yang Allah berikan terapinya, tipsnya biar nggak pelit, biar nggak cepet ngeluh terus. Kata Allah yang pertama apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu di ayat ke-23. Yang begitu tuh hilang. Tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang setia dengan sholatnya. Ibu arti setia apa? Bukan setiap tikungan ada. Setia itu tidak ada alasan untuk berpaling. Orang kalau setia itu nggak ada alasan untuk berpaling. Sama halnya ibu setia dengan pengajian Darussalam, tidak akan pernah dapat alasan di benaknya untuk tidak hadir di sini. Jadi kalau orang setia, dia akan cari cara bagaimana tidak meninggalkannya. Berbeda dengan orang yang tidak setia, dia akan cari alasan untuk meninggalkannya. Sholat, ngaji, puasa, ibadah, kalau dia setia dengan amal itu, dia akan cari cara bagaimana untuk tetap di jalan itu. Berbeda dengan orang yang memang tidak setia, dia cari alasan. Gimana ya besok kalau teman nanya, kenapa nggak ngaji di Darussalam? Apa ya alasannya? Dia dapat itu 1000 alasan akan dia dapatkan. Aha, alasannya adalah dapat ya.
Tapi kalau orang setia tidak akan pernah mencari alasan itu. Sama halnya dengan sholat. Orang yang setia dengan sholat dalam kondisi apapun dia akan sholat. Bahkan sama Allah dipermudah. Ketika kita dalam perjalanan boleh dijamak. Jamak itu menggabung ya Bu, zuhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya digabung. Itu mohon maaf nggak boleh selingkuh, maghrib sama asar nggak boleh. Sudah begitu pasangannya. Kalau subuh memang jomblo, jadi nggak boleh dikosor, nggak boleh dijamak, nggak ada sholat subuh jadi 1 rakaat karena dikosor, nggak ada. Nah, ketika kita dalam perjalanan dipermudah, dijamak. Jadi ada hukum yang berbeda. Jamak itu menggabung, kosor itu meringkas. Begitu. Ketika dia dalam kondisi sakit nggak bisa berdiri, dia akan duduk. Duduk nggak bisa, dia berbaring. Berbaring nggak bisa dengan anggukan kepala. Kepala nggak bisa dengan mata. Dia akan cari cara bagaimana tidak meninggalkan sholat. Kecuali memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Disolatin gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, sekalinya ke masjid posisi kita di depan imam karena sudah meninggal, disolatkan. Itu paling sedih itu, nggak pernah sholat berjamaah, ketika ke masjid sholatnya di depan imam karena sudah wafat, sudah meninggal. Itu paling menyedihkan. Jadi orang-orang yang sholat itu Allah kasih mentalnya lebih kuat daripada orang-orang yang tidak sholat. Kalau ada yang bilang, Bu Fatia teman saya sholatnya rajin tapi mentalnya astagfirullah misalnya. Dia sholat saja mentalnya demikian, apalagi kalau tidak sholat, begitu. Kenapa orang sholat itu sejujurnya dia berkomunikasi dengan Allah. Orang yang curhatnya sama Allah itu dadanya lapang. Karena dia udah ngobrol sama Allah, ya Allah tolongin dong gitu. Dari mana kita tahu orang yang sholat mentalnya kuat? Dari surat Al-Muzammil. Allah ngasih bocoran orang yang rajin sholat, terutama sholat malam, itu dikatakan mengisi jiwanya lebih berat, mengisi mentalnya lebih kuat. Dan bacaan di waktu malam lebih berkesan. Sementara sholat 5 waktu itu dikatakan oleh Allah aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Kenapa? Dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Cahaya gimana maksudnya? Kalau kita jalan di dalam kegelapan, kita bingung, aduh belok ke kanan atau ke kiri atau lurus, nggak ada cahaya. Allah kasih secercah cahaya, ada lampu yang membimbing kita, kita bisa jalan kemana yang kita mau. Sholat itu cahaya buat kehidupan kita. Maka orang-orang yang sholat itu insya Allah mentalnya lebih kuat daripada orang-orang yang tidak sholat. Ibu perhatikan orang yang bundir, bunuh diri. Nah, itu mayoritas mereka sholatnya nggak konsisten itu. Kenapa di Jepang banyak yang bundir? Mereka nggak percaya adanya Allah. Bersandarnya cuma sama dunia saja. Dibully, bundir. Nggak dapat tawaran atau nggak dapat proyek, bundir. Kenapa? Nggak ada tempat bersandar. Kalau kita tempat bersandarnya Allah, saat sholat hati kita tenang. Bayangkan dan perhatikan yang duduk di sini, ini bermasalah semuanya nih coba. Tapi kan gak macem-macem kan, kenapa? Karena kita masih sholat. Masih ngobrol sama Allah. Bahkan apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi setialah dengan sholat. Jangan pernah ditinggal. Pergi kemana saja, otak kita yang pertama adalah sholatnya di mana. Itu yang pertama kita pikirkan. Jangan nanti sholat gampang, enggak usah gampang.
Sholatnya di mana? Itu yang kita pikirkan dulu. Di rest area atau di mana? Itu yang pertama, sholat yang ada di benak kita. Setialah dengan sholat, itu nomor satu. Yang kedua kata Allah apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dialokasikan bagian tertentu untuk menunaikan zakat atau sedekah. Itu yang kedua. Biar enggak pelit. Nah, biar enggak pelit, istiqomah juga dalam menunaikan zakat, dalam memberikan sedekah. Makanya ada kalimat haqqum ma'lum, sebagian ahli tafsir mengatakan itu zakat. Kenapa? Karena ada bagian tertentu, berarti kan 2,5%. Ada juga yang bilang umum, zakat dan sedekah. Kenapa? Lisaili wal mahrum, untuk yang meminta dan yang tidak meminta. Mohon maaf ibu-ibu solehah, kita mungkin ada yang punya adik, punya kakak, punya keponakan, tetangga. Mereka sebenarnya tidak mampu, tapi malu meminta sama kita. Jadi alokasikan dana gitu ya, untuk kita berikan kepada mereka, baik mereka yang meminta, beggar, pengemis, atau tidak meminta, tapi kita tahu mereka butuh. Jangan nunggu mereka minta, berikan. Contoh, pernah ya kita melihat ada bapak-bapak tua jualan cobek. Ibu ngerti cobek nggak ya? Maaf, takutnya ini kan milenial ya. Cobek, what is cobek gitu kan? Yang buat ngulek. Nah ya, bapak-bapak jualan itu beratnya luar biasa. Kita belum tentu kuat. Ringankan, kita beli tuh. Atau ada yang jualan peyek, kita beli, kita tambahin. Nenek-nenek kan banyak tuh yang jualan. Itu tuh begitu tuh lisaili wal mahrum. Ngasih, ngelebihin, itu diusahakan menjadi kebiasaan, terutama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus. Ibu pernah lihat nggak angin berhembus berhenti? Enggak kan? Tush, tush, kita langsung, adem sekali. Angin kalau berhembus nggak pernah berhenti, nggak pernah mikir, lewat sini nggak ya? Nggak pernah. Orang sedekah kadang-kadang gini, mau sedekah, udah megang uangnya, dilihat, ya masih muda, gitu. Berhenti dia sedekahnya. Kalau angin berhembus nggak berhenti, itu Rasulullah demikian. Kalau nanti mohon maaf disalahgunakan sama dia, itu urusan dia sama Allah. Walaupun ada ya kadang-kadang kita berbagi, ternyata dia gitu ya, tajir melintir misalnya. Ya sudah, tangan Allah sudah menerimanya sebelum tangan dia menerima. Jadi kalau sedekah memang perlu selektif dan efektif. Kalau kita lebih kenal, berikan. Bedanya apa? Kalau sedekah bisa buat orang kaya. Sedekah. Kalau zakat itu ada mustahik. 7 golongan ada di surat At-Taubah ayat 60. Itu 7 golongan, ada fakir, miskin, mu'allaf, amil, yang terlilit hutang, musafir, fisabilillah, itu ada. Tapi kalau sedekah itu bebas. Kita punya orang tua kita lebih kaya dari kita. Terus kita buat parsel yang paling indah. Kita berikan buat orang tua kita, malaikat langsung mencatatnya sebagai pahala sedekah. Suami kita tajir, kita tahu dia hobi makan kepala kakap atau sate, pulang bawakan itu, malaikat mencatatnya sebagai pahala sedekah. Enggak usah bilang, ya ini kepala kakap sedekah. Tulangnya nyangkut semua di sini nih tulangnya. Kenapa? Kepala kakapnya sedekah gitu. Anak kita naik kelas, anak kita selesai murojaah, simaan, kasih hadiah apa yang dia mau, itu malaikat mencatatnya sebagai pahala sedekah. Nah ini boneka, ya sedekah dari mama ya sayang ya, ya Allah itu boneka nangis saja tetap main.
Kenapa? Boneka sedekah kan gitu. Tanpa kita ucapkan, itu malaikat sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Sama mentraktir teman juga begitu. Ngebaso yuk, udah diem. Ngebaso yuk, sedekah. Ya Allah. Itu baso nelennya susah kita. Kenapa? Baso sedekah kita tengok-tengok, ya Allah baso sedekah gini amat rasanya. Nggak usah. Itu dikatakan lisa ili wal mahrum. Yang meminta dan yang tidak meminta. Kita ditraktir nggak minta kan gitu. Dia yang pengen berbagi. Maka kalau kita sedekah bisa membahagiakan orang lain, itu Masya Allah pahalanya. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, teman kita. Sering-seringlah mentraktir mereka. Pahalanya Masya Allah. Nggak kaleng-kaleng, nggak recehan itu pahalanya. Diganti juga sama Allah dengan yang lebih baik lagi. Saya nggak mungkin sharing ini kalau saya tidak merasakannya. Masya Allah. Jangan pelit-pelit. Kenapa? Orang yang sedekah tahu harta ini titipan Allah. Maka harus saya distribusikan di jalan Allah. Nanti harta itu akan balik lagi kepada saya. Nggak bisa kita bilang, ya Allah baru dapet gitu. Jangan. Kenapa sih kita terima kasih, kita terima, kita kasih lagi. Terima, kita kasih lagi. Itu terima kasih begitu filosofinya. Orang-orang yang sedekah dia paham bahwa harta itu titipan. Makanya dia nggak akan pelit, tidak akan pelit. Orang yang dikasih rezeki banyak tidak akan pelit kalau dia tahu itu hanya titipan saja. Maka dia akan berlomba-lomba biar ketemu dengan harta saya yang saya infakkan gitu. Jadi kalau kita mencintai harta diantaranya ada yang buat kita di dunia, ada yang buat kita di akhirat. Jangan buat dunia saja. Pernah ada pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wahai sahabatku, kalian lebih cinta dengan harta kalian atau kalian lebih cinta harta ahli waris? Mereka jawab, kami lebih cinta dengan harta kami. Kalau begitu sedekahkan. Kenapa? Harta yang kalian sedekahkan itu nanti yang akan menemani di hari kiamat. Sementara harta yang kalian tinggalkan itu buat ahli waris. Jadi ada yang buat ahli waris, ada juga yang buat kita menemani di hari kiamat. Proporsional lah mana yang buat dunia dan mana yang buat akhirat begitu. Jangan dunia semua, jangan akhirat semua sampai anak kita ngutang kemana-mana karena hartanya kita jadikan di akhirat. Kalau kita jadi orang tua yang baik, izin atau ngasih tahu. Qadarullah dulu almarhum kedua orang tua saya tuh dikomunikasikan, kita dikumpulkan, ikhlas ya kalau tanah atau rumah di sini buat wakaf, yang di sini buat misalnya sekolah atau pengajian, iya ikhlas. Yang kalian yang sebelah sana saja, iya ikhlas. Artinya mereka ngasih tahu dan kita diinformasikan gitu. Jangan ini kan harta aku bebas dong, betul. Tapi kalau dikomunikasikan dengan ahli waris itu lebih bijaksana. Ada bijaksana, ada bijak sini. Biar enak dua-duanya. Nah itu ada dunia dan ada akhirat. Diingat orang-orang yang rajin sedekah nih penyakit hatinya keluar. Pelitnya, sombongnya, serakahnya tuh keluar. Kata siapa? Kata Allah. Di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai apa? Sedekah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, maka sedekah tadi membersihkan hartanya dan hatinya. Kalau tiba-tiba kita gelisah, serakah, sombong, coba sedekah. Dan mengeluarkannya itu tergantung nominal persentase harta kita. Kalau kita punya uang banyak, dikeluarkannya banyak, baru keluar tuh penyakit kita. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkannya, mensedekahkannya dari 1 M cuman 1.000,
itu yang keluar sedikit banget gitu. Kalau Allah menyampaikan sesuatu itu valid. Orang rajin sedekah itu insya Allah tuh penyakit hatinya hilang. Pengen sombong, keluar sombongnya, nggak jadi. Pengen serakah, ditekan lagi, nggak jadi. Kenapa? Allah menjadikan sedekah kita itu membersihkan hati dan harta kita. Makanya dia nggak akan pelit. Penyakit hatinya keluar dengan bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana biar kita bisa memperbanyak syukur. Di sini dikatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan adanya hari kiamat. Kenapa? Oh, hari kiamat itu hari di mana diperlihatkan semua amal kita. Slide dibuka. Kita lagi ngeluh, ada. Kita lagi bersyukur, ada. Pagi ini tanya sama hati kita, wahai hati, sudahkah kamu bersyukur? Buka hordeng, ya Allah, Masya Allah. Tumbuhan kita segar. Alhamdulillah. Duduk di meja makan, ada makanan yang bisa kita gunakan buat sarapan. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Nanti kita mau berangkat ke sini, Alhamdulillah kaki bisa kita gerakan, ya Allah, Alhamdulillah. Gak terbayang sama kita kalau bangun tidur tubuh kita lumpuh. Ini yang begini nih kita perlu syukuri, ya Allah, Alhamdulillah. Saya masih bisa mengajak badan ini ke masjid. Ketemu teman-teman, Alhamdulillah, silaturahim. Pulang sama tenang hati kita. Jangan dihapus dengan celotehan-celotehan kita. Ya Allah, hari ini aku pegal banget, Masya Allah, ngeliatin dia tuh, ya Allah, yang ngejebelin banget. Udah gak usah. Ngeliat gak bu ini, jilbab sama baju gak matching, iya, ketawa. Nah jangan tuh, itu ngapusin pengajian kita hari ini. Fokus aja, fokus dengan pengajian hari ini. Sebagaimana seorang anak bilang begini, ayah, besok aku gak mau ke masjid, aku gak mau sholat 5 waktu di masjid. Kenapa nak? Di masjid banyak orang rumpi, banyak orang tidur, ada yang main game. Ngapain gitu? Oke, kata ayahnya, kamu boleh kok nak gak ke masjid. Tapi ada syaratnya, apa ya? Syaratnya bawa air. Bawa air segelas, jangan ada yang tumpah setetes pun. Oh cuma itu, oke ayah, kata anaknya. Dituangin air ke gelas, dia muterin masjid. Muterin masjid. Setelah selesai, ayah nih udah selesai bawa air. Ayahnya nanya, ada yang tumpah gak? Enggak ada, aku fokus kok bawanya. Di masjid ada yang tidur? Enggak tahu, aku kan fokus sama air. Ada yang main game? Aku gak lihat ayah. Ada yang ngerumping gak? Itu aku gak lihat. Sama nak, kamu ke masjid fokus aja. Nanti kalau udah sampai di masjid gak akan terlihat di mata kita yang rumpi, yang tiduran, yang main game. Apa? Setiap kita melakukan ibadah, fokus dengan ibadah tersebut. Tidak memikirkan yang lain. Kenapa? Nanti di hari kiamat akan diperlihatkan. Apalagi kita tahu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku, aku tambah. Tapi kalau kufur dengan nikmatku, ingat azabku pedih. Kamu dikasih badan sehat, kamu ajak kemana nih badan? Kamu dikasih rezeki berlimpah, kamu bawa kemana tuh rezeki itu? Jadi kalau mau Ramadan, ini boleh sharing ya Bu. Ibu tolong buka lemari. Baju yang tidak terpakai sisihkan. Kalau bisa ini ada di matchingin sama jilbabnya biar nanti yang make nggak pusing-pusing nyari jilbab. Terus kalau sudah begitu mata ditutup, gitu. Karena kalau enggak kita buka lagi, kayaknya masih cocok dipakai, aduh nggak jadi lagi tuh. Kita bilang sama suami kita, ada nggak baju yang masih layak pakai? Di kantongnya. Nah, ada nggak baju yang masih layak pakai?
tolong disisihkan. Kenapa kita distribusikan sebelum Ramadan? Kenapa? Bisa jadi pakaian yang sudah tidak kita pakai, tetapi sama mereka jadi baju lebaran. Dan itu sering banget. Ketika Idul Fitri mereka sholat di masjid, Masya Allah baju kita dipakai buat Idul Fitri. Padahal kita tidak menggunakan lagi, selama mereka pakai buat kebaikan, pahala ngalir buat kita terus. Makanya kalau lagi ngelihat lemari itu bukan hanya, ih bajuku banyak, bukan hanya itu. Mana yang baju jarang dipakai, ini kayaknya jarang nih gitu. Tetapi tolong disesuaikan, jangan aduh baju jarang dipakai dibawa ke pengajian, ke pengajian bawa kebaya, ya Allah. Ribet duduknya kalau pakai kebaya kan gitu. Maksudnya yang cocok, ini jarang dipakai kita pakai, ini juga jarang nih kita pakai, tetapi disesuaikan. Tempat nongki, tempat ngaji, kita kan boleh nongki sama pasangan kan. Bahkan nongki yang paling besar pahalanya itu nongki sama pasangan, sama anak-anak. Yuk kita makan bareng. Apalagi ibu kalau nongkrong sama pasangan, ini tangan tuh pegangan gini. Iya, biar nyatu hati kita sama pasangan. Anak muda aja yang gitu kan, masa kita nggak bisa gitu. Atau di mobil, atau kalau ngobrol di rumah. Jadi kalau ngobrol jangan jauh-jauhan, deket-deketan, kita pegang tangannya, kita giniin gitu. Tuh pahala itu, nanti ada tuh slide-nya di hari kiamat. Ya Allah, istrinya soleha banget. Ini sama suami dipegang bawaannya kesel aja, udah tua gitu. Jangan, bahagiain. Dia megang kita, kita pegang lagi. Berapapun usia pernikahan kita nggak ngaruh, kan halal. Jangan sampai nanti kita menyesal ya. Coba dulu kita begini. Kenapa? Hari kiamat itu kan hari diperlihatkan semua amal kita. Yang baik-baik diperlihatkan, yang tidak baik juga diperlihatkan. Kalau kita tidak bersyukur dengan pasangan kita, itu ada nanti. Itu kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Perempuan paling banyak di neraka karena tidak bersyukur dengan suaminya. Suami yang paling baik adalah yang royal dengan istrinya. Istri yang paling baik adalah yang paling pandai bersyukur dengan suami. Biar sama-sama enak. Nanti yang disampaikan ke suami dua-duanya Bu. Jangan ayah, kata Bu Fatihah, suami yang baik adalah yang paling royal dengan istrinya. Jangan itunya saja disampaikan, tapi istri yang paling baik disampaikan juga gitu. Biar sama-sama enak gitu ya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Yang keempat, orang-orang yang takut dengan azab Allah. Kenapa? Karena azab Allah itu gak pernah aman dari kita. Sedikit aja kita punya dosa kan diperlihatkan. Kenapa sih ada surga ada neraka? Nah, adanya surga sebagai sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kita sholat 5 waktu tidak khusuk-khusuk banget dikasih surga. Kenapa ada neraka? Karena keadilan Allah. Jadi kalau surga karena rahmatnya Allah dan sayangnya sama kita. Kalau adanya neraka karena keadilan Allah. Nanti kalau nggak ada neraka, orang baik dengan orang tidak baik masa sama-sama di surga? Nggak adil dong itu. Justru adanya neraka sebagai bentuk adilnya Allah. Sama halnya kita dikasih pahala, itu karena rahmat Allah Ibu. Ibu semalam niat, besok saya mau ngaji di Darussalam. Baru niat saja. Dicatat 1 kebaikan. Ternyata hari ini kita betul-betul hadir, dicatat sama Allah berapa? 10. Kenapa? Karena kita dibalas dengan 10 itu rahmatnya Allah. Berbeda dengan keburukan. Misalnya na'udzubillah misal, kita niat buruk, besok saya mau ngagetin nenek-nenek biar pingsan misalnya.
Baru niat saja nih, dicatat nggak sama Allah? Enggak. Ternyata ketika kita ketemu nenek-nenek, kita kagetin beneran gitu. Itu dicatat cuma satu, adil kan gitu. Kalau membalas kebaikan dengan cinta, membalas keburukan dengan adil. Sama surga itu tuh karena rahmatnya Allah sama kita. Ibu sholat kita jarang khusyuk bu, tapi dikasih surga sama Allah. Bayangkan kita sama suami gak taat-taat banget, sholat gak khusyuk-khusyuk banget, sedekah gak banyak-banyak banget, tapi surga Allah kasih buat kita. Allah sayang banget sama kita. Kenapa Allah menguji kita di dunia? Agar nanti hisabnya gampang. Kalau kita gak pernah diuji di dunia, kita akan jadi orang yang sombong. Sombong kita bu. Fir'aun itu kan sombong begitu bu. Gak pernah sakit, gak pernah susah, gak pernah miskin, ngaku Tuhan. Manusia kalau gak pernah diuji, sombongnya kelewatan gitu. Dan dia mencintai harta berlebihan. Berbeda dengan orang yang takut sama azab Allah. Takut kalau gak menunaikan zakat nanti mampir ke neraka. Gak jadi pelit bu. Takut kalau gak sholat nanti mampir ke neraka. Gak jadi ninggalin sholat bu. Kenapa? Takut sama azab Allah. Ngeri ya kalau nggak sholat masuk ke neraka sakor gitu. Ngeri juga ya ternyata yang masuk ke neraka sakor orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah ngasih makan orang miskin, itu dikumpulin tubuh di neraka sakor. Jadi neraka itu kayak ruangan, masing-masing ditempatin sesuai dengan dosa-dosanya dia. Kalau yang suka ngerumpi masuk neraka apa? Ada bu, neraka hutomah. Ibu hafalkan surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli. Nah itu. Humazatil lumazah. Ini yang suka mencela, yang suka ngerumpi, yang suka ngumpulin harta karena menganggap hartanya itu bikin dia kekal di dunia. Itu semuanya masuk ke neraka hutomah. Jadi kalau lagi ngerumpi, masing-masing saling mengingatkan, ya Allah, udah depan neraka hutomah, astagfirullah gitu. Berhenti tuh bu, kira-kira begitulah. Aduh astagfirullah ngerumpi lagi ya Allah, mundur dari neraka hutomah gitu. Ngumpulin duit, nggak menunaikan zakatnya, aduh ya Allah udah di depan neraka hutomah. Nggak jadi ibu. Nih keempat tipsnya biar nggak pelit, takut dengan azab api neraka nanti. Yang kelima apa? Yang kelima di ayat 29. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kok bisa menjaga kehormatan, bisa mencegah keluhan sama kikir gini. Ini mohon maaf agak-agak vulgar sedikit gini ya bu. Suami ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu dia bersyukur. Kebahagiaan suami ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sama halnya kebahagiaan ibu-ibu ketika ngeliat barang branded di diskon. Wah bahagia banget. Ya Allah ini biasanya 5 juta, sekarang cuma 500, ya Allah bahagianya kita. Allah sudah titipkan itu rasanya begitu beda-beda. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan, gak sama. Senengnya tuh bahagianya gak sama. Kalau laki-laki memang ujian terberat di dunia adalah perempuan. Dia gak boleh ngelihat jidat licin sedikit. Pakai bedak itu langsung tertarik, kerupuk dipakein bedak itu bisa tertarik ya. Saking nggak boleh ngeliat ada yang pakai bedak tuh nggak bisa gitu. Sehingga ketika dia bisa menjaga kehormatannya, bersyukur dengan istrinya yang apa adanya, itu memberikan dia ketenangan. Sama halnya ketika kita bisa beli barang-barang branded, itu kan hobi kita, tetapi kita tahan. Zaman sekarang ibu, na'udzubillah,
orang yang DM, yang curhat, itu perempuan-perempuan sekarang tidak bersyukur dengan kondisi suami, dia rela tidur sama temannya yang penting dapat cuan. Sama temen satu SMA, dia tahu teman SMA-nya pernah senang sama dia dan dia lebih tajir, nggak apa-apa tidur sama temannya, yang penting pulang cuan. Yang lebih ngeri lagi, ini ada seorang driver cerita, seorang ibu bawa rantang, bilang sama suaminya apa? Mau beli lauk mateng. Dia bawa-bawa rantang, mau beli lauk mateng, dia mampir dulu ke salah satu hotel, tidur dulu sama seseorang, uangnya itu buat beli lauk mateng. Naudzubillah, kenapa? Enggak bersyukur dengan apa yang diberikan suaminya. Suami enggak bersyukur dengan kondisi istrinya, dia malas makan sayur asam mulu di rumah. Dia pengen ganti rendang, sayur sop gitu ya. Makanya dia jajan di luar. Kalau orang-orang yang menjaga kehormatannya, dia akan pandai bersyukur. Orang yang berkhianat di rumah tangganya, rezekinya enggak berkah, keluarganya enggak berkah, umurnya enggak berkah. Makanya kata Allah, kalau mau dapat gitu ya, hati tenang, enggak ngeluh, setia dengan pasangan, jaga kehormatan. Kecuali kepada pasangan mereka. Maksudnya gini, kita jaga kehormatan. Kalau sekarang kan kita keluar pakai jilbab, nutup aurat gitu Bu. Tapi kalau udah nikah sama suami jangan nutup aurat. Jangan terlalu solehah. Ada seorang bapak bilang, Bu Fatia saya udah nikah. Tapi istri saya pakai jilbab terus Bu, solehah banget. Saya bilang itu bukan solehah, itu gak paham. Suruh datang ke pengajian, saya bilang gitu. Kenapa? Suaminya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dipegang, astagfirullahaladzim. Udah halal. Dia harus ngaji lagi. Orang udah nikah kok gitu. Ayatnya ini nih, illa ala azwajihim. Kecuali sama pasangan-pasangan gak perlu menjaga kehormatan. Maksudnya udah boleh gitu. Kalau lebih dalam lagi saya khawatir ya, ini kan diupload di YouTube. Jadi intinya ya nutup aurat, jaga suara itu sama orang lain. Kalau sama suami bebas. Kalau sama orang lain suara dijaga. Kenapa? Kan banyak yang sekarang huruf S diganti huruf C. Maaci bapak. Cama-cama. Itu huruf S pada hilang semuanya itu. Sakit jadi atit, pisang jadi picang, coba kan aneh gitu. Kalau sama suami sendiri bebas, mau cadel, mau pelok, mau gagap, bebas. Kenapa? Bebas kata Allah di sini, nggak usah takut-takut. Justru kalau sama suami manja pahala. Lenje-lenje sama suami pahala gitu. Fitrahnya perempuan memang begitu. Perempuan itu dikatakan dalam Al-Quran inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya itu dahsyat. Setan aja dibilang apa? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kuatan perempuan daripada setan sebetulnya. Dia punya tipu daya. Makanya hancurnya laki-laki dari zaman dahulu. Dari Bani Israel sampai sekarang hancurnya laki-laki di hadapan perempuan. Tapi perempuan di sini kan perempuan solehah semua. Tipu dayanya digunakan yang baik-baik. Ayah nggak ke masjid, mendung baru mendung ayah, belum hujan gitu. Keren kan? Jangan dibalik, ayah mau kemana? Mau ke masjid, mendung, tahu ya mendung, dikit lagi hujannya. Jangan. Itu tipu dayanya nggak bagus tuh yang begitu. Nih sebentar lagi nih tuh kan hujan, nggak usah ke masjid, nggak usah. Itu yang nggak beres yang begini. Kalau nanya zakat ayah, udah tunaikan zakatnya belum? Biar kita berkah tahu ayah gitu. Jangan dilarang. Ayah ngapain ngitung-ngitung? Ini mau zakat? Gak usah. Itu aja rumah tetangga tuh nggak pernah zakat, nggak pernah. Itu tipu daya yang salah. Kita ajak suami dalam kebaikan itu dengan tipu daya yang kita punya.
Kan perempuan kalau terlalu serius ngeri ya, suami itu ngeri. Ayah nanti malam kita sholat tahajud, oke? Dikeluarin ayat, hadis, nggak gitu-gitu juga gitu. Ya, ntar malam kita sholat bareng yuk, kita puasa bareng yuk gitu. Jadi punya tipu daya yang kita gunakan sama suami biar kita masuk surga bareng-bareng gitu. Kalau dapat duit banyak, ayah sebentar duduk pengen tahu, diinterogasi suaminya dapat dari mana uang ini. Pakai tipu daya. Iya alhamdulillah ya dapat rezeki dari mana ya? Nanyanya itu bukan diinterogasi. Jadi Allah itu ngajarin Masya Allah ya, sampai menjaga kehormatan pun kepada orang lain. Tapi sama pasangan natural, kalau bisa seromantis mungkin. Ibu-ibu bolehlah sekali-kali misalnya, ayah boleh munduran gak sedikit, kenapa? Gantengnya kelewatan gitu. Sesekali gitu ya, sesekali boleh. Atau ditanya, mama atau bu, posisi di mana? Ini masih di kota wisata macet, seperti macetnya hati ibu di hati ayah gitu. Sesekali boleh. Kalau jarang-jarang itu indah ya, kalau jarang-jarang. Tapi kalau kebanyakan keseringan, kayak memuntah, wah gitu. Sesekali gitu. Perempuan bersyukur sama suaminya redho, surga. Coba nyari apa lagi? Makanya dikatakan di ayat ini, orang-orang yang menjaga kehormatannya itu tidak akan pernah gelisah, nggak ngeluh. Alhamdulillah dapat uang belanja dari suami, alhamdulillah gitu. Ini yang keberapa? Kelima. Sekarang yang keenam di ayat ke-32. Tapi di ayat yang 30 tadi disampaikan sama Allah, famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Even kita boleh menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi jangan melampaui batas. Di sini zina gitu, LGBT gitu ya, itu melampaui batas. Kalau sama pasangan kan sah, halal. Tapi kalau lesbi, gay, bisex itu kan suka sama semuanya, manusia, hewan, tembok. Oh iya, itu bisex tuh begitu. Ada kan di barat, teng 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 gitu kan? Itu suami gandengan sama mobil. Dia nikahnya sama mobil. Kenapa? Dia CM, cinta mati, CM-nya sama mobilnya. Ada perempuan nikahnya sama buaya, karena kalau manusia katanya bulunya terlalu halus, dia nggak bisa orgasme. Kalau buaya kan kasar, dia bisa orgasme. LGBT itu sakit jiwa semua sebetulnya, nggak normal. Jadi kalau misalnya kita senang sama suami, itu normal itu. Jatuh cintalah dengan suami kita berkali-kali, walaupun orangnya itu juga. Tapi buat kita jatuh cinta berkali-kali. Cari kelebihannya dia sampai kita, ya Allah jatuh cinta lagi gitu. Dia marah-marah, marahnya jelek banget ya, jatuh cinta lagi gitu ya. Terus aja buat begitu. Nah ya itu yang ke-5. Yang ke-6, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah dan janji. Kalau kita memelihara amanah kita, dikasih jabatan apa nih sama Allah? Kita jaga nih, tubuh amanah, harta amanah, waktu amanah, ilmu amanah, jabatan amanah, dia akan jalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dia nggak akan ngeluh, alhamdulillah saya dapat amanah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya diberi posisi ini, alhamdulillah. Janji juga sama, kalau janji sama siapapun, itu mohon maaf ya ibu-ibu adik-adik, tolong jangan menganggap remeh janji. Diundang, datangnya insya Allah gitu, padahal dia nggak pengen datang. Kalau dia nggak pengen datang, bilang aja mohon maaf, kemungkinan saya nggak bisa datang gitu. Kalau yang 75% datang ke atas gitu ya, bolehlah kita bilang insya Allah. Tapi kalau masih 50-50, so mudah-mudahan ya Allah
mempermudah saya untuk hadir. Tapi kalau kemungkinan besar yang nggak datang, bilang saja, mohon maaf ya teh ya saya nggak bisa datang. Ada waktu di waktu yang sama saya ada kajian atau ada agenda, ada janji di tempat lain dan seterusnya. Ini agar kita tidak ngeluh. Kita suka gitu, aduh mana janji sama ini, mana gitu kan. Jadi kita lebih sering ngeluh kalau tidak memelihara. Orang-orang munafik itu kan ciri-cirinya 3. Kalau bicara dusta, dikasih amanah dia berkhianat, dan kalau janji dia ingkar. Even 3 ini cuma munafik perbuatan tapi baiknya ditinggalkan. Karena munafik ada 2 ya. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Kalau munafik keyakinan itu tempatnya di keraknya neraka. Kenapa? Dia pura-pura mengucapkan syahadat, pura-pura. Padahal hatinya menyembunyikan kekafiran. Itu namanya munafik keyakinan. Kalau munafik perbuatan dia masih muslim. Cuma perbuatannya seperti perbuatan orang munafik begitu. Maka dikatakan di sini orang-orang yang memelihara amanah dan janji gitu ya, insya Allah dia terhindar dari 2 sifat tadi, nggak ngeluh juga, nggak pelit juga gitu ya, karena amanah semua. Ini jabatan amanah harus saya gunakan dengan sebaik-baiknya, harta amanah harus saya salurkan kepada yang berhak. Orang yang tahu di dalam hartanya ada hak orang lain tidak akan berani melakukan atau menggunakannya, tidak akan berani. Oh iya ya, ada hak orang lain di harta saya, dia langsung mendistribusikannya. Zakat yang wajib akan dia tunaikan, sedekah juga yang sunnah akan dia tunaikan. Kemudian yang ke-7 di ayat 33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang bersaksi ya, menjadi saksi. Jadi dia saksinya itu benar, dia katakan A ya A, B ya B gitu. Makanya untuk kasus perzinahan saksinya itu harus laki-laki 4 orang. Kenapa bukan perempuan? Kalau perempuan itu bisa jadi enggak tegaan, bisa jadi berlebihan. Kalau laki-laki benar Anda melihat dia berzina, ya demi Allah saya melihat dia berzina gitu. Kalau perempuan kalau nggak tega, aduh saya nggak yakin sih, nggak yakin dia gitu. Kalau yang difitnah atau dituduh adalah musuhnya, dia akan lebih-lebihin. Bener banget, ya Allah, dia tuh memang dilebih-lebihkan. Kalau laki-laki objektif, perempuan cenderung, mohon maaf ya, ini kan Allah yang menciptakan kita, dikasih sama Allah kelebihannya di perasaan. Itu kelebihan, tetapi kelebihan ini bisa disalahgunakan. Perasaannya bisa benci dan cinta itu berlebihan gitu maksudnya. Makanya orang yang bucin tuh kebanyakan perempuan. Laki-laki ada tapi jarang, yang bucin tuh perempuan. Dia bucin dengan suaminya, bucin dengan anak-anaknya gitu. Karena dia dikasih sama Allah itu rasa yang luar biasa. Makanya ibu hamil dielus-elus janinnya, sehat ya nak gitu. Kalau ayah kan di kantor, dia lagi pusing, lagi mimpin rapat, babynya bergerak, oh dia akan berbeda dengan ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu akan dilus gitu ya, dia bucin sama anak dan pasangannya. Terakhir, walladzina hum 'ala sholatihim yahafidun. Ini agak ngebut ya karena sudah jam 10:30. Dan orang-orang yang memelihara sholat. Pertanyaan saya adalah, di atas dibuka dengan sholat, di bawah ditutup dengan memelihara sholat. Apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 8? Ada yang tahu? Pertanyaan saya, di awal dibuka dengan setia. Setia dengan sholat. Di akhir, di poin ke-8 memelihara sholat. Perbedaannya apa? Kenapa? Kalau nomor 1 berkelanjutan. Oh yang terakhir berkelanjutan. Kalau nomor 1 merasa dekat. Regu A begitu jawabannya.
Nomor 1 dekat, yang kedua continue. Regu B, ada yang mewakili apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 8? Idem. Gimana? Sengaja saya tanya biar nggak ada yang baca doa tidur ya. Gini, kalau nomor 1 setia dengan sholat, tidak ada alasan untuk berpaling dalam kondisi apapun, dia pasti sholat. Kalau yang terakhir memelihara sholat, memelihara waktunya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, rukunnya, bagaimana dijaga kekhusyuannya, itu yang nomor 8. Makanya dipelihara nih sholatnya, biar khusyuk gitu, biar biar adab-adabnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dijalankan, itu yang nomor 8. Kalau yang nomor 1 setia, even kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sunnahnya ditinggalkan. Doa iftitah kan sunnah, kadang-kadang dia tidak baca, tapi sholatnya nggak pernah dia tinggalkan. Sementara kalau yang nomor 8 sunnah-sunnahnya dijaga gitu. Surat-surat, membaca surat setelah Fatihah kan sunnah. Kalau lagi kepepet itu kadang-kadang ada yang gak baca kan. Tapi kalau memelihara semua sunnah itu dijaga sama dia. Nah itu bedanya, lebih dalam nomor 8. Tetapi ketika Allah ingin mengobati, terapis untuk meminimalisir kufur nikmat tadi, terapisnya ternyata dibuka dengan kalimat sholat, ditutup dengan kalimat sholat juga. Artinya apa? Orang-orang yang sholat itu menenangkan. Insya Allah dia tidak akan pernah pelit, enggak banyak ngeluh. Belajar lagi nanti berarti apa? Kalau kita mau ngeluh, astagfirullahaladzim, kan saya sudah ngeluh sama Allah. Astagfirullah, kan saya sudah menyampaikan semua unek-unek sama Allah. Berarti tidak ada lagi tempat untuk berkeluh di hadapan manusia kecuali untuk sharing saja. Sharing ya, saya pernah punya masalah begini. Tapi beda, bukan ngeluh. Ya Allah, ujian saya tuh paling berat deh. Kalau diceritain sedih deh pokoknya gitu. Berbeda antara sharing dengan mengeluh. Maka kalau kita sudah membaca ayat ini, membaca surat ini berulang-ulang, syukur-syukur hafal. 8 ini Allah berikan terapisnya buat kita. Boleh di sharing ke anak-anak. Sholat Yuna biar gak banyak ngeluh, sedekah Yuna biar gak pelit, sabar ya nak dengan ujian Allah, nanti itu menggugurkan dosa-dosa kok di hari kiamat. Jadi orang yang percaya bahwa hari kiamat itu hari pembalasan, sedihnya kita di sini nih menggugurkan dosa, capeknya menggugurkan dosa, semua rasa yang tidak nyaman di hati itu menggugurkan dosa. Maka ketika dia mengeluh, oh iya ya kan ini menggugurkan dosa, nggak jadi ngeluh gitu, kan menggugurkan dosa. Capek kan menggugurkan dosa, kita tinggal rebahan aja, paling keretak-keretek gitu ya. Ya Allah lagi digugurin dosa. Kenapa? Kita tahu kok hari kiamat akan ada balasan semua. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf, jika ada hati ibu-ibu yang terluka karena tutur kata pasangan, ibu tahu sabarnya kita mempertahankan rumah tangga itu pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Ada seorang ulama, Ustadz Mustafa Sibai berkata, jika seorang suami atau istri mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Sabar, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita lewat orang yang paling kita cinta.
Makanya diusahakan gitu ya, diusahakan setiap kita sedang dalam kondisi nyaman, sedang sakinah, itu tambah amal soleh. Tapi kalau kondisi kita sedang tidak nyaman, diusahakan bersabar. Kenapa? Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan 8 terapi ini, 8 tips ini bisa kita jalankan bersama-sama agar saling mengingatkan. Kalau ada teman ngeluh, ingat ayat 30 misalnya gitu. Ingat ada di Al-Ma'arij ayat 23 gitu. Jadi nanti ibu tolong ditulis, misalnya setia dengan sholat ayat 23, sedekah ayat 24, menjaga kehormatan ayat 29 dan seterusnya. Jadi kalau ada teman yang mau mencoba selingkuh, ingat Al-Ma'arij gitu. Kan sama-sama ngaji di Darussalam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk tema hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf dengan kekurangannya, dan insya Allah kita punya planning yang indah ya Bu buat bulan Ramadan. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.